Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Rani Albani. Kesempatan kali ini bisa kembali menyapa Anda dan masih dalam rangkaian CRV Day di Kabupaten Bantul bersama CCI Chapter Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini kami menghadirkan narasumber yang akan berbincang banyak kepada Anda tentang bagaimana sih safety riding, khususnya juga tentang bagaimana nanti teman-teman CRV ataupun komunitas otomotif lainnya supaya lebih aman berkendara dalam rangka touring ataupun konvoy. Hadir bersama saya akan langsung saya sapa Ibtu Fikri Kurniawan STRK SIK MM Satlantas Polres Bantul. Selamat pagi, Ndan. Selamat pagi Ibu. Aduh, saya itu manggil Ndan tapi masih muda banget gitu ya. Mau manggil Pak kok tuaan saya gitu kan. Mau manggil Mas kok ini kedinasan gitu ya. Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, pagi hari ini bawa oleh-oleh materi Iya, tentang safety riding. tentang safety riding. Oke, karena kita tahu nih bahwa ketika kita berkendara di jalan raya, apalagi ini dalam jumlah besar gitu ya, Iya, betul. bukan hanya tentang keamanannya saja, keamanan secara apa ya, jiwa pengendara, tapi juga aman dari komentar netizen. Iya, Nah, penting iya, banget nih Dan. iya. Boleh dikasih tahu dulu nih secara garis besar safety riding itu seperti apa? Ya, safety riding itu kan sebenarnya dalam bahasa Inggris safety, keselamatan ya kan. Riding itu dalam berkendara. Nah, untuk keselamatan berkendara itu adalah sebenarnya wujud sebelumnya itu adalah etika. Etika dalam berkendara. Jadi setiap yang berkendara itu harus mengetahui bagaimana sih cara beretika dalam berkendara itu, untuk tata cara berkemudi, apakah apa saja yang harus disiapkan untuk berkendara. Nah, seperti itu. Etika, Iya, artinya di situ ada norma-norma yang harus iya, dipatuhi. betul sekali. Boleh dikasih tahu dulu nih, karena kadang ketika kita sudah konvoy, Mm-mm. kita lupa, Mm-mm. ini gue yang punya jalan nih, gitu kan, ya nggak sih? Betul, betul, betul. Jadi merasa temennya banyak, Mm-mm. terus kadang lupa bahwa ada pengguna jalan lain yang Iya. juga harus dihormatin. Nah, ya Ya itu betul kan? banget. Sebenarnya etika itu lebih mendalami lagi sebenarnya suatu perilaku. Nah, sebelum itu apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum berkendara itu? Contohnya misalnya kelengkapan kendaraan bermotornya. Oke. Terus itu kita cek lampu depannya, lampu sen kanan kiri, wipernya. Yang terlebih lagi STNK dan SIM-nya ya wajib hidup dong gitu Nah. kan. Dan Gitu. mesin Iya, penting, mesin, ya kan? cek oli dan sebagainya. Nah, Oke. kalau misalkan dalam berkonvoy itu kita kan berbicara tentang kendaraan yang berbondong-bondong ramai secara bersamaan, Keroyokan. keroyokan. Nah, namun untuk masalah teknisnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut deh. Oke, nah dijelaskan lebih lanjut yang pertama, Iya. formasi. Iya. Gimana untuk aturan formasinya? Ya, untuk aturan formasinya itu sebenarnya secara aturan itu kan dari kendaraan yang harus berkonvoy itu maksimal itu 10 kendaraan. Setelah dari 10 kendaraan itu akan dipecah kembali menjadi 10 kendaraan lagi atau 10 kelompok. Satu kelompok itu berisi 10 kendaraan. Nah, misalkan contohnya setelah satu kelompok ini berangkat, mungkin ada estimasi sekitar 5 menit atau 10 menit baru dilanjut lagi kelompok keduanya, menghindari konvoy yang berkepanjangan. Nah, seperti Oke. itu. Kadang kan kita lihat nih, kadang masyarakat lihat, aduh ini apa nih konvoy panjang-panjang banget gitu kan. Biar mengantisipasi ada hal-hal negatif dari masyarakat terhadap konvoy tersebut. Nah, seperti itu. Nah, benar banget karena kadang gitu kan, Mm-mm. kan kalau udah jari netizen ya Dan ya. Kadang ada di luar sana mungkin sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahwa pada dasarnya konvoy itu diperkenankan tapi sejauh tetap memegang teguh aturan. Iya, Termasuk betul. pengawalan dari tim kepolisian. Iya, Ya kan? iya. Kadang ada stigma gitu kan bahwa mentang-mentang bla 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 Iya. terus dikawal dapat prioritas gitu Iya. kan. Bukankah ini justru sebenarnya untuk mengamankan gitu Iya, kan? betul banget.
gunanya kita mengawal suatu konvoi ini kan sebenarnya untuk menjaga keselamatan dari pengendara lain juga seperti itu. Karena kan kendaraan yang akan dilewati itu cukup banyak. Terus kita juga menghimbau juga kepada masyarakat untuk berhati-hati juga melihat ada konvoi. Begitu juga pengendara dari konvoi tersebut ya memprioritaskan dari pengendara lain juga. Nah, seperti itu. Artinya saling menghormati. Iya, betul. Oke, kemudian ini mesti ngebut faktor durasi and then ya. Iya. Karena nanti juga saya pengen nih teman-teman CCI ya dari CRV nanti ikut join Boleh, sama kita. boleh. Nanti mereka bisa cerita gitu. Iya. Pengalaman mereka ketika konvoi seperti apa Iya. gitu kan. Nah, balik lagi ketika konvoi, atribut apa sih yang harus disiapkan oleh para anggota touring atau konvoi ini dan? Ya sebenarnya atributnya itu cukup simpel sekali kan. Kita harus melengkapi apa saja sih sebenarnya harus dibutuhkan dari konvoi tersebut gitu. Misalkan contohnya dia membutuhkan role kapten yang paling depan itu yaitu suatu penunjuk arah. Ini sebenarnya sebentar lagi udah mendekati lampu merah atau traffic light atau misalkan ada di depan itu orang menyeberang dan sebagainya. Seperti itu aja sih. Oke. Langsung aja deh. Ya. Saya pengen undang nanti secara detail gitu kan. Kita akan diskusikan. Artinya secara aturan dari undang-undang lalu lintas gitu kan. Kita combine dengan gimana sih pengalaman teman-teman di lapangan gitu. Ayo Om, join sama kita. Ada Om Yodi. Pasukan banyak nggak apa ya? Gimana? Pasukan banyak nih. Boleh. Ada penonton bayaran pula, Masya Allah. Tapi bawa kursi sendiri ya, jangan ikutan kursi. Oke. Itu aja. Seneng saya mah kalau punya narasumber gitu bawa kursi sendiri, bawa penonton sendiri gitu kan. Halo. Iya. Berasa lebaran, salam-salam ya. Itu Om pakai kamera yang itu ya. Oke, Om Yudi dari CRV Klub Indonesia Chapter Yogyakarta dan juga Om SDM. Ini aku nyebutnya apa ya? SDM. SDM. Om SDM Ya. ya. Sebagai co-host enggak juga, dia lebih senior dari gua tadi. Enggak. Saya biasa ikut teman-teman touring, ikut kemana-mana. Saya member juga, tapi dalam hal ini saya diposisikan untuk menanyakan ke Oh mereka. baik. Om, ceritain dong sejauh pengalaman teman-teman CCI gitu kan ketika berkendara. Yap. Coba nanti udah bener belum yang dilakuin sama teman-teman CCI dari sudut pandang aturan. Kita punya karena kita hadirkan di sini yang punya aturan nih. Haruah gitu kan. Jadi takut nih. Jangan Keren nggak? Ada Aman? tapi di rumah. Oke, siap. jangan nanti Pak Polisi ini menjadi momok di jalan Ya, gitu ya, kan. betul. Karena Pak Polisi juga ngasih ada itu kan untuk memberikan rasa nyaman, rasa Ya. aman bagi Ya. masyarakat dan bagi para pengendara gitu. Ya. Yuk cerita dulu dari Om Yudi. Oke, mungkin dari saya dulu nggak apa-apa. Oh, boleh, Jadi, boleh. Memang kita di CRV ini memang cukup banyak melakukan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas sebenarnya. Cuman posisi sekarang ini karena di dalam member juga ada member yang dari kepolisian, ada dari beberapa dinas-dinas gitu juga. Jadi memang saling Saling melengkapi. saling Oke. melengkapi. Jadi coba untuk mengimplementasikan. Mungkin CRV itu klub yang paling santun kalau Iya, bisa. santun. Santuy apa santun? Santun dimanapun kan, Santun. apalagi di jalan. Ya Om. Oke, posisinya saya nanyain Om Yudi Oke. juga. Jadi Iya. gitu Om Yudi. Mungkin bisa cerita Om Yudi, sebenarnya ketika kemudian kita punya rangkaian, anggaplah rangkaiannya panjang. Yes. Nanti Pak Polisi menjawab benar atau salah. Kayak kuis kita. Ya, benar Pak. Nanti kita ulang ya. Benar Pak, salah, tilang. Karena kebetulan nanti di tanggal 12-13 itu cukup banyak yang akan join. Jadi pasti akan di atas Mudah-mudahan. 100. Ya, amin. Nah itu kira-kira nanti Om Yudi untuk mengaturnya seperti apa Om biasanya kalau rangkaian cukup panjang. Panjang. seperti itu. Betul. Ya. Berapa Om. sih? Berapa sih besok? Mau ikut berapa yang ikut touring? Kita daftar sementara kira-kira di atas 50 sudah. Oke. Ya, di atas 50 baru. Iya. Iya. Yang Gitu. sudah Kita disiapkan? manggil Om ya, karena
kami di komunitas CRV tidak ada bapak dan ibu, apalagi adik, adanya om dan tante. Oh iya. Berarti Om nanti SDM, saya Yudi. Ya. Om Fikri. Om Fikri, tante. Ini posisi jabatannya RC akap. Apa itu om? Antar kota, antar provinsi. Aduh. AKP bukan AKP, AKP. Itu AKP. Iya, lebih senior berarti. Oke, boleh diceritain nih untuk Ya. pengaturan rencana touring ke depan ya. Ya. Tanggal 12 ya. Ya, Mhm. ya kita cerita sebelum besok yang sudah dilalui. Tempo hari kita pernah narik, kita langsung bicara teknik touring ya Bu ya. Selama kita touring baik dari puluhan maupun hampir seratusan. Tentu sama yang disampaikan tadi Pak dari abang kita Pak Polisi, bahwa di jalan tetap kita mematuhi rambu, di jalan tetap kita mematuhi pengendara lain, tentunya begitu. Terus kita lebih kepada mengamanin yang rangkaian maupun pengendara lain. Tentunya asik Bu, tentunya asik karena dari gimmick-gimmick di jalanan seperti kalau kita ngasih aba-aba. Saat touring kita mau lambung, mau tekuk kiri, mau tekuk kanan. Ada istilah-istilah dalam touring yang khusus. Oke. Ada yang kita sebut, mohon maaf, kita kasih nama bawa keronjot. Oke. Ada Simoncelli bawa keronjot misalnya. Ada gajah bengkak, ada roti tawar, ada Apa itu? Apa itu? sangat menarik ya. Oke. Itu identifikasi suatu kendaraan yang mau melintas ke arah kita maupun memotong arah kita. Tentu di situ ada aba-aba. 200 meter soft brake, rem tahan, rem kenceng, seperti itu. Kira-kira gitu sih Bu. Oke. Untuk ngamanin si kita rangkaian sendiri maupun yang pengendara. Oke. Asik tentunya. Ya nggak Om? Ya, Gitu kan? Aku Abang. melu. memang ini apa namanya? Aku melu. Contoh Oh. roti Iya. roti tawar tadi itu Iya. dikhususkan untuk bis. Oh Oke. gitu. Kalau misalnya depan kita ada bis, Ya. kemudian kita akan lambung, awas ada roti tawar. Ya. Kenapa pakai istilah-istilah itu? Sebenarnya lebih biar jadi orang riding itu Nggak bosen ya, Nggak boring, maksudnya nggak ya boring. nggak boring. Identifikasi Iya, iya. kendaraan juga simpel, roti tawar gitu kan, nggak ada merek, nggak ada apa gitu. Iya, iya, betul banget. Ya. Oke. Itu benar nggak Pak Polisi? Ya kalau masalah istilah sih tergantung dari komunitas. Kesepakatan Iya, internal ya. bener banget. Karena gini, saya itu dulu sebelumnya bukan ini ya kok konvoy. Saya lebih ke Trabas Trail. Dulu pernah saya sebelumnya dinas di Aceh, itu ada beberapa istilah-istilah yang lucu-lucu sebenarnya. Tergantung komunitinya itu punya istilah masing-masing gitu. Oke. Oh iya, terus syarat wajibnya setiap kendaraan harus ada rakom, radio komunikasi, Yes. baik itu RIK maupun HT. Jadi Ini nggak ada sangat komunikasi penting. dengan SMS gitu, Oh, nggak ada ya. Tinggal atau nyasar Bu. Selak bablas Iya. ya. Jadi disitulah kuncinya komunikasi nih, ya untuk pengaman kita. Oke. Gitu Terus, sih, Bu, nah, simpelnya. ketika konvoynya panjang nih, Ya. aturannya gimana ketika nanti tiba-tiba terpecah nih? Ya. Kan ada yang bablas. Ya. Tiba-tiba ini karena pengendaranya ladies gitu, Ya. lampu merah mandek Ya. gitu kan. Iya. Saking tertibnya gitu kan. Nah, itu gimana aturannya? Dari kami. Ya, ya, dari biasanya kami gimana? itu Teknisnya ya. teknis ya. Nanti Jadi, salah atau benar aja Pak. ya. Salah tinggal tilang aja, Ya. Pak. Heeh. Jadi kalau kepala suku kita paling depan namanya RC Road Captain. Sama Oke. mungkin di kepolisian ada rombongan itu namanya Road Captain. Di tengah-tengah itu per 10 atau per 8 atau per 15 itu ada namanya sweeper. Namanya kalau di kami ada dua istilah, commander maupun intercept. Ya, jadi artinya intercept itu menata ketika rangkaian itu terputus. Habis itu kepala regu yang selanjutnya adalah yang di tengah itu narik berapa lagi, officer. Jadi ada intercept, ada officer. Saya lupa ya Om ya. Kalau banyak ini istilah soalnya. Gitu Bu. Soalnya Jadi istilahnya asing. ya, ketika rangkaian terputus, ini tetap jalan kena lampu merah, habis itu diteruskan belakangnya. Per 10 atau per 8 Oke. sesuai. Ya. Gimana, Mungkin Dan? lebih terakhir paling terakhir. Ya. Kalau ada yang ketinggalan, ada namanya paling belakang itu sweeper. 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 Sweeper jangan mencuri. Itu
Sweep. Oh, iya. Sweeper. Biasa Om, jangan emosi. Ya, Gimana Dan? ya, Teknis untuk kayak gitu? teknis seperti itu ya nggak masalah, Ya. selama tidak mengganggu pengguna jalan lain dan tidak melanggar traffic light ya. Kan nanti pada ujung-ujungnya dia akan mengikuti setelah terpisah dia akan mengikuti rangkaian yang terpisah tersebut kan, seperti itu, nggak masalah. Betul. Karena memang lampu merah nggak bisa di intersect. Ya itu. Iya. Iya, Lampu merah tetap lampu merah, sehingga pasti akan patah rangkaian. Iya. Itu fungsi Oke. sweeper. Gitu Siap, ya, siap. Om Yudi? Betul sekali. Gitu, Om Mas Yudi. Yudi. Saya sotoy Bu. Iya. Kami tuh di kayaknya Mas Edeo dulu jadi sweeper deh sebelum-sebelum. pernah officer, Iya. belum pernah RC. Oh sedikit pernah. Ketika di luar kota, si RC capek ngantuk, nanti akan overlap ke depan mengganti. Ya, jadi kita gantian kok. Intinya aman gitu. Intinya aman. Iya. Intinya aman, intinya tetap menghargai pengguna jalan lain. Betul. Ya, kita ya. Kalau Ikuti itu- rambu, punya SIM gitu, wes Iya. aman ya, Dan ya. Menghormati roti tawar, Betul. Oke. kijang, Ya, jadi ada bahasa istilah bengkak. itu the road is not your brother ya gitu. Jalan ini bukan hanya untukmu saja gitu ya. Ya seperti itu ya. Betul Oke, sekali. oke. Nah, mungkin bisa disampaikan aturan lain ini Dan terkait dengan konvoi-konvoi termasuk pengawalan, berapa jumlah pengawalan yang harus disiapkan kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau sebenarnya Besok ya. Prosentase antara jumlah kendaraan dan tim pengawalan yang harus disiapkan. iya, sebenarnya itu cukup simpel. Kalau misalkan dari satu rangkaian itu misalnya dari 5 kendaraan atau 10 kendaraan ya wajib menggunakan satu sweeper. Jadi di rangkaian selanjutnya itu ada sweeper lain. Jadi untuk mengantisipasi adanya kemacetan apabila memang adanya suatu kejadian yang ada di jalan tersebut. Nah, yang seperti tadi dikatakan sama SDM, ya di paling belakang itulah gunanya memang sweeper kan, itu untuk menyapu kendaraan ataupun rangkaian yang tertinggal. Nah, seperti itu. Oke. Kalau macet di jalan sih insya Allah nggak apa-apa ya Om ya. Yang susah itu kalau macet di hati orang dan susah mau Iya. itu berat loh dan sakit loh. Bagus ya. Sakit loh Om. Iya. Beneran Om. Sakitnya tuh di sini ya. Sakit tenan loh Om. Sakit banget. Iya. Kok jadi curhat? Oke, gimana Om SDM? Ya mungkin itu yang menarik buat semua yang belum join juga, mungkin Ya. buat semua teman-teman Iya dong. member yang mempunyai unit CRV tentunya, Ya. yang belum join silahkan join ke CRV Club Indonesia chapter Yogyakarta. Ya. Dan memang tidak hanya sekedar kemudian kita konvoi-konvoi aja, di dalamnya ada bisnis, di dalamnya ada edukasi, terutama tentang kepolisian, tentang peraturan dan segala macamnya. Hari ini luar biasa, bisa datang ke Bantul, kemudian dipertemukan dengan Komandan Fikri. Nah, kalau Iya. antara kita ke Bantul mesti kelon dulu. Nah. Biasanya kita kalau di udara tabrak-tabrakan. Iya. Iya. Frekuensinya. Biasanya tabrak-tabrakan. Nah, itu biasanya kita minta Tim izin. tur Jawalinya dan Fikri siap nemenin ya Dan. Ya, kita siap membackup dan mengawal kegiatan tersebut. Iya. Pasti. Terima kasih Pak. Kita bawa pasukan banyak. Cuman nggak kelihatan Kalau aku sama tepuk Ibu. tangan harus manner. Siap, siap. Jadi beberapa memang selain campaign terkait sama tata tertib lalu lintas, kita juga campaign terkait sama Bantul sendiri pariwisata. Ibu. Jadi Harus Betul. dong. ini harapannya jadi sebuah kegiatan yang rutin yang mungkin kita juga bisa digunakan oleh teman-teman kepolisian Betul. untuk bagaimana membantu mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Jadi sangat welcome sebenarnya sisi Iya. ini untuk kemudian bisa jadi model the way lah. Iya. Jadi model the way untuk tertib lalu lintas. Betul. Ya, karena asik. Om Yudi ini asik. Dia itu RC nasional. Om. Wow. Baru pulang dari KM0. KM0 Sabang. 7.000 kilo. PP. 7.000 Jalan kilo darat. PP, luar biasa. Jalan darat. Baru pulang. Nah, Om mungkin di luar sana itu pengen tahu Iya. gimana sih kalau misalnya Om ngomando tiba-tiba ada orang yang nyebrang dan segala macam. Pakai Wah. HT Om. Pakai hati. Kita ambil. Kan dulu. Ya seolah-olah kita rangkaian gitu. Iya. Nanti Pak Polisi membenarkan atau Di SDM ada aja. ya, jauh. Ya, Saya seolah izin saya nyalain
Boleh, boleh. gelombang radio nggak apa-apa ya. Oke. Contoh Selawat aja dengan- sih. Jadi ketika kita menjadi komando di jalan, RC ya Bu. Dan jadi misalnya, gimana Om? Ya maksudnya biar nanti ketika tabrakan di udara, Oke. Pak Fikri tahu, oh ini anak-anak. Oke. Iya. Jadi kemarin kita melintas dari Jawa, Sumatera Selatan dan seterusnya. Itu kan beberapa frekuensi sempat sama. Kita minta izin juga untuk penggunaan frekuensi sementara Oke. ketika bertabrakan gitu. Itu sih Dan. Ya. Oke. Implementasinya gimana? Ya sekarang coba Ya, jalan Om rangkaian. kata semua persiapan kita lambung kanan. Waspada dari depan ada gajah bengkak. Waspada. Satu persatu. Silakan satu persatu naik. Silakan monggo. Di kopi Om. Masuk ya guys. Masuk. Ya. Gitu sih. Sekelumit. Ya. Ya, Jadi sekelumit gitu. Oke. kalau yang pengen jadi polisi nggak kesampean, itu dengan ikut touring Iya. jadi kesampean, Iya. Nama tenten-tenten. Lu atur dah. Jadi cukup deep. Gini Iya. deh. Pengen jadi polisi nggak kesampean. Jadinya kita main hati-hati. Iya. Gimana Pak polisi? Bener nggak kita? Ya, kalau untuk masalah istilah-istilah itu kayak kita membenarkan saja karena kan itu kan istilahnya itu sebenarnya berbeda-beda tiap komunitas kan seperti itu. Kesepakatan internal. Kesepakat ya asalkan mengerti kan apa tadi gajah bengkak nah seperti itu atau tahu roti tawar dan sebenarnya seperti itu. Tahu goreng juga ada. Oh, tahu goreng ada juga. Itu namanya Ariel. Oh. Iya. Bawa keronjot tapi ya. Heeh. Oke. Baik. Nah, mungkin itu tadi kan sekelumit tentang kisah mereka di jalan. Iya. Dan dia. Nah, ada mungkin beberapa hal yang perlu diedukasikan juga. Yap. Ya, Fikri, monggo. sebenarnya saya mengedukasikan sedikit saja. Untuk masalah safety riding itu sebenarnya kita harus menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Terus itu kondisi kita harus fit kan, tidak mengantuk. Terus itu tidak dalam berpengaruh alkohol juga itu yang paling penting. Sama tidak menggunakan handphone saat berkendara. Nah, sebenarnya itulah gunanya Halong Tenggo tadi. Lebih frekuensinya lebih dapat dan lebih cepat ketimbang kita harus menggunakan handphone berkomunikasi. Jadi mengganggu konsentrasi. Nah, seperti itu. Oke. Ada lain? Cukup itu saja. Cukup. Terima kasih Pak polisi. Oke. Berarti kita Sudah. benar. Sudah Ambil benar. lagi STNK. Oh iya, ambil. Tapi belum jadi. Diperpanjang Enggak, lagi. STNK dibawa BPKB. Tapi ini tambahan ini yang Oke. terakhir. Sebenarnya Polri itu ya khususnya di lalu lintas itu sebenarnya udah ada inovasi terbaru yaitu penilangan secara elektronik. Jadi masyarakat sebenarnya nggak perlu harus takut. Ada Pak Polisi takutnya pasti ditilang. Nah seperti itu kita tidak akan melakukan penilangan secara manual. Kita akan melakukan educate terus itu secara humanis kepada pelanggar. Nantinya akan direkam melalui CCTV, difoto dan dikirim surat pelanggarannya kepada masyarakat. Nah seperti itu. Sekarang Pak Polisi itu baik-baik. Yang julid kamera. Yang julid kamera. Nggak bisa Tanpa kita. kan itu. Iya. Nggak bisa. Kamera gua temen Bang, lu loh. apa? Ya. Saya tahu. Kamera. Gua temennya dan Fikri loh. Nggak bisa. Paling dia batin kamera siapa lu. Salah gitu kan. Iya, gitu. Dan kamera itu akan langsung ya memotret gitu. Iya. Makanya saya suka kalau lewat yang di kamera-kamera Etle itu suka pose gitu. Kali aja nanti kena Dilihat gitu. Bendaan Fikri. Ya. Oke. Siap, Berarti intinya adalah dari apa yang kita obrolkan, kita menjaga etika. Ya. Betul ya. Etika bagaimana kita masing-masing kita tetap bisa have fun bersama komunitas, tetapi kita juga harus tetap menjaga etika berlalu lintas, bukan hanya segi keamanan jiwa masing-masing pengendara ataupun pengguna jalan lain, tetapi juga bagaimana kita bisa saling bersinergi bersama-sama membangun iklim lalu lintas yang aman dan nyaman.
gitu kan. Iya, Ya. betul sekali. Oke, Terima tumben, kasih, tumben Ibu. gue bijak ya. Enggak, aku cuma Sarapan nyimpul. apa, Ibu? Jangan-jangan AKP juga. Cuma nyimpulin tadi. Tugas moderator kan hanya menyimpulkan. Oke, Siap. sebelum di closing ada yang mau disampaikan dari Om Yudi, Om SDM juga dan Fikri Silakan wakil dari kita Ya, kalau dari untuk event besok. untuk event besok. khusus boleh. event besok memang kita sengaja untuk mengajak banyak komunitas CRV maupun otomotif lain untuk join Pengguna CRV ya. pengguna CRV dan juga menjadi member, karena menjadi member itu sangat banyak. Karena misalnya kita jalan-jalan gitu ya, kita kadang kan keluar kota gitu, mau ke Surabaya kemana segala macamnya, ada trouble mesin, ada segala macamnya, kita punya komunitas yang nanti bisa dihubungin, bisa dibantu dan segala macamnya. Daripada kita calling bengkel Nunggu besok. nunggu besok pakai apa namanya derek, Iya. bayar Mahal Nah, pula. kalau ini tinggal thanks bro gitu Iya. ya. Jadi saya mengajak untuk teman-teman pengguna CRV untuk join di CCI chapter Jogja maupun CCI nasional, dan mudah-mudahan besok, acara besok itu bisa menggugah gairah pariwisata Wow, di Bantul harus dong. dan juga bisa berkontribusi dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan kepolisian Ya. tentang tata tertib di lalu lintas. Iya. Mungkin itu dari saya. Dari Om Yudi, Sama, tentunya saya tambahan aja oke. bahwa kami walaupun ada di Jogja, kami pun bisa bersinergi dengan manapun. Artinya untuk khusus kali ini dengan Dinas Pariwisata Bantul ya. Tentunya kita sebagai tuan rumah, mari yang teman-teman di luar kota datanglah ramaikan untuk acara besok. Terima kasih. Oke, Pak Fikri? Ya, pesan-pesan dari saya itu jadi gini, untuk para pengemudi kita hilangkan keegoisan, utamakan keselamatan, seperti dalam pepatah Jawa kan, alon-alon sing penting kelakon. Nah, yang terakhir kita harus siap diri, siap kendaraan, siap mematuhi peraturan lalu lintas. Siap. Intinya. Baik teman-teman, sobat CRV, itu tadi bincang kami bersama Om SDM, Om Yudi dari CRV Club Indonesia, dan spesial tamu kita Kasat Lantas Polres Bantul, Pak Fikri. Terima kasih untuk edukasinya. Iya. Semoga ini juga bisa memberikan satu value, satu informasi tersendiri yang bermanfaat untuk teman-teman, nggak hanya komunitas CRV tapi juga komunitas otomotif lainnya ya. Betul. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di sesi yang lain yang lebih heboh lagi nanti sama Om SDM lagi ya. Siap. Dan sukses untuk CRV Day-nya. Jangan lupa turut serta mempromosikan pariwisata Bantul. Ya. Terima kasih. Di jalan hati-hati. Siap. Yang di hati kapan kita jalan. Iya. Ani Albani. Salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.